Apakah kamu tahu kalau bumi ternyata pernah menangis saat memohon kepada Allah supaya tidak menempatkan manusia di tanahnya? Bahkan dua malaikat diutus sekaligus oleh Allah untuk mengambil tanah dari bumi hingga merasa iba, sehingga para malaikat itu mengurungkan niatnya untuk mengambil tanah di bumi sebagai penciptaan untuk Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini berawal saat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam dengan mengambil saripati tanah yang ada di muka bumi. Dalam sebuah hadis mu'tabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Sadiq, disebutkan sebelum menciptakan Nabi Adam, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian dari mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan di dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan ke dalam nerakaku. Mendengar ini, bumi mulai cemas dan diliputi oleh kekhawatiran. Hal ini pula yang dialami oleh para malaikat golongan yang tercipta dari cahaya. Mereka juga mempertanyakan keputusan Allah tersebut. Ya Rob, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah kemudian berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Setelah informasi ini disampaikan ke bumi, maka diutuslah Jibril untuk mengambil tanah di sana. Namun bumi menolaknya dan tidak memperbolehkan malaikat Jibril mengambil tanahnya. Diriwayatkan dari As-Suddi, dari Ibnu Mas'ud, dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bercerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah di bumi, namun bumi menolaknya. Bumi pun memelas dan menangis kepada malaikat Jibril. Ia bersumpah dengan nama Allah, ia tidak sanggup menanggung beban manusia di muka bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil bagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril tidak kuasa mengambil apapun dari bumi. Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah kemudian mengutus dua malaikat sekaligus, yakni malaikat Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali kepada Allah tanpa membawa sedikit pun tanah dari bumi, sama seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah mengutus kembali malaikat Israel. Malaikat ini tidak seperti dua malaikat lainnya, karena tidak memperdulikan tangisan bumi agar tidak mengambil tanah darinya. Malaikat Israel langsung memukul bumi dengan pedangnya, dan bumi pun bergerak ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam tanah meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah. Namun malaikat Israel tetap mengambil tanah seraya berkata, aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu. Ketika malaikat Israel mengambil paksa atau mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan tanahnya. Kemudian Allah berfirman kepada bumi bahwa apa yang sudah diambilnya dari bumi sebenarnya akan dikembalikan ke bumi. Sesungguhnya kelak akan aku kembalikan kepadamu apa yang aku ambil darimu itu. Quran Surat Taha ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan daripadanya lah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Kemudian malaikat Israel membawa tanah itu menghadap kepada Allah, lalu terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Ketakutan bumi terhadap manusia yang membuat kerusakan sudah terbukti adanya sekarang. Bahkan tidak hanya kerusakan bumi dari segi fisik, namun kerusakan bumi dari manusia itu sendiri secara lahir dan batin. Inilah yang dikhawatirkan bumi saat menjadi tempat tinggal bagi manusia. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketetapan dan rahasianya tentu tidak menciptakan manusia sebagai pemimpin atas semua makhluk tanpa adanya alasan.
Di akhir kisah kehidupan nanti, mungkin kita akan mengetahui apa sebenarnya skenario dari Allah untuk kita semua. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Bahkan dalam beberapa hadis sahih telah dijelaskan bahwa bumi yang kita tempati sudah semakin tua. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak berbuat baik dan tinggalkanlah sedikit demi sedikit segala perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan dosa. Apabila kita lupa atau tanpa sengaja mengerjakan maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka jalan lain melalui pintu taubatnya dengan memperbanyak membaca istighfar, supaya kita mengingat dan kembali kepada Allah dan sebagai jalan untuk menghapus dosa kita. Akhirnya, bumi pun memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam. Itulah kisah bumi yang sempat menolak tanahnya diambil dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan menangis sejadi-jadinya sebab bumi khawatir Nabi Adam akan bermaksiat. Semoga menambah wawasan kita. Wallahu a'lam bishawab.